Terdapat banyak alam semesta dan dunia yang saling terhubung satu sama lain. Dunia seperti yang kita kenal sekarang, di mana roh berada di dalam tubuh. Lalu juga ada dunia lain, di mana roh jalan berdampingan dengan tubuh mereka sebagai hewan yang disebut dengan demon. Semua dunia-dunia itu terhubung dengan das. Partikel itu sudah ada sebelum kaum penyihir udara, sebelum kaum Egyptians dari lautan, dan sebelum kaum beruang es. Di dalam dunia itu, seorang ahli menemukan sebuah alat disebut alithiometer, kompas emas yang bisa menunjukkan semua kebenaran. Para penguasa yang takut akan kebenaran mereka sendiri memutuskan untuk menghancurkan hampir seluruh alithiometer, serta melarang segala pengetahuan tentang das. Hanya ada satu kompas yang tersisa dan hanya satu orang yang bisa membacanya. Ditampilkan seorang gadis yatim piatu bernama Lyra Balakua sedang bermain bersama teman-temannya. Gadis itu tidak hanya lincah, tapi juga cerdik. Ketika sedang terpojok demi menyelamatkan sahabatnya Roger, Lyra memperdaya sekelompok bocah yang diketuai Billy. Dia berlari ke universitas lewat gerbang belakang dan mengatakan bahwa gerbang itu terkutuk, jadi hanya bisa dilewati oleh orang-orang yang tinggal di universitas seperti Lyra dan Roger. Selain itu, para scholar atau cendekiawan telah mendapat kiriman baru, yaitu jubah beracun untuk menghukum para penyusup. Akhirnya Billy percaya sehingga membiarkan Roger pergi. Namun sebagai gantinya, dia meminta Lyra untuk menunjukkan jubah tersebut malam ini. Tentu saja, jubah itu hanyalah omong kosong belaka. Lyra berencana akan membawa jubah biasa. Oleh sebab itu, dia menyusup ke ruang presentasi untuk mencurinya. Sangat mengejutkan, ketika Lyra sedang asik bermain bersama demonnya Pen, tiba-tiba saja kepala Universitas Jordan memasuki ruangan tersebut bersama dengan perwakilan dari Magistrium bernama Fra Pavel. Mereka membicarakan tentang kunjungan Lord Ezreal serta meminta kepala universitas atau selanjutnya kita sebut Master menolak semua permohonan tamu kehormatan itu. Tak lama kemudian, Lord Ezreal, pamannya Lyra, memasuki ruangan tersebut dan mempersiapkan semuanya. Ketika hendak minum, tiba-tiba saja Lyra keluar dari tempat persembunyian lalu memperingatkan tentang racun dalam minuman. Awalnya Ezreal tidak percaya, namun ketika Lyra kembali ke dalam lemari, pria itu tersenyum bangga. Para dewan pun datang bersama dengan Master dan juga Fra Pavel tanpa menunda-nunda lagi. Ezreal langsung mempresentasikan apa yang dia temukan di kutub utara wilayah kekuasaan beruang es. Semua pun dibuat terpana akan pasir bercahaya yang disebut dengan das. Sekumpulan partikel das berasal dari sebuah kota di dunia lain. Dunia yang sangat mirip dengan dunia mereka, dunia yang tak terlihat, tak berwujud, serta sulit dicapai, tapi terhubung dengan alam semesta paralel. Sebuah dunia dengan kemungkinan tak terbatas, tanpa demon, tanpa magistrium, dan tanpa authority. Mungkin bagi Fra Pavel itu terdengar seperti pelanggaran atau ajaran sesat. Namun Ezreal menegaskan apa yang dia temukan adalah kebenaran. Dia sangat mengharapkan dukungan dari para dewan agar bisa melakukan penjelajahan ke dunia lain untuk menemukan sumber das. Ya, itulah sepenggal kisah pembuka dari film yang akan saya ceritakan. Berjudul The Golden Compass, sebuah film yang rilis di tahun 2007, disutradarai dan ditulis oleh Chris Weitz, serta dibintangi oleh aktor-aktor kawakan yang kemampuan aktingnya sudah tidak perlu diragukan. Baik, karena sudah kelamaan, mari ceritanya kita lanjutkan. Film dimulai dengan menampilkan Ezreal yang menyeret Lyra. Bukannya berterima kasih, sang paman malah memarahi. Ezreal mengaku kesal dengan kejahilan-kejahilan Lyra yang tak ada habisnya. Mereka pun membicarakan tentang proyek Ezreal yang ternyata mendapat dukungan dari dewan, namun tetap saja itu bukan urusan Lyra. Dan gadis itu tidak diperbolehkan lagi menyinggung tentang das. Dust is none of your business.
Saat petang, Lyra menceritakannya kepada Roger. Mungkin saja Lyra akan diajak sang paman ke Kutub Utara karena kemampuannya sangat dibutuhkan sebagai pejuang atau sebagai mata-mata seperti yang dia lakukan saat ini. Lyra terus mengawasi para Gobbler yang menculik anak-anak Egyptian dan orang miskin. Selain itu, Lyra juga berjanji akan melindungi Roger jika memang yang diceritakannya bukanlah candaan. Ya, seorang pelayan mengomeli Lyra yang terus bercanda mengenai Gobbler karena sangat menyedihkan setiap kali mengetahui ada anak yang diculik. Hari-hari Lyra memang penuh dengan omelan, bahkan itu juga terjadi ketika makan malam. Kali ini, giliran Master yang mengomel karena mengetahui Lyra sering bolos sekolah. Seorang tamu spesial hadir di malam itu dan langsung membuat kepala universitas terdiam. Dia adalah Nyonya Marissa Coulter, salah satu teman baik dari Universitas Jordan. Banyak hal yang diceritakan wanita itu, terutama kepada Lyra, tentang keberanian dan kebebasan masa muda. Selain itu, dia juga mengenali Paman Ezreal. Dahulu kala, mereka pernah bertemu untuk membicarakan tentang politik kerajaan beruang es. Karena sangat tertarik dengan Lyra, Marissa pun meminta izin kepada Master agar diperbolehkan membawanya sementara waktu untuk menjadi asisten pribadi. Rencananya, wanita itu akan menuju ke utara. Tentu saja Lyra tidak mungkin menolak karena berpetualang sudah menjadi impiannya sejak lama. Billy merasa kesal karena Lyra tidak menepati janji. Sebagai balasan, Billy pun berniat untuk menakut-nakuti Lyra. Bocah itu mengirim demonnya yang bernama Rether untuk memeriksa keadaan, namun tiba-tiba saja sementara itu, di tempat lain, ditampilkan para Dewan Magistrium sedang melakukan rapat tentang kompas, tentang para cendekiawan yang menentang tentang rencana untuk menyingkirkan Ezreal, serta tentang misi penting yang dilakukan Marissa untuk masa depan. Jika mereka berhasil menghilangkan efek das dari anak-anak, maka seluruh generasi akan menjadi damai, dan tidak ada lagi yang akan melakukan pemberontakan. Meski sering mengomeli Lyra, tapi sebenarnya Master merasa khawatir dengan kepergian gadis itu bersama Nyonya Marissa. Seharusnya mereka bisa menjaga Lyra dengan baik karena menurut ramalan para penyihir, gadis itu memiliki peran besar di masa yang akan datang. Tak lama kemudian, Master pun menghampiri Lyra di kamarnya. Tanpa banyak basa-basi, pria itu langsung menyerahkan sebuah benda berharga, yaitu alethiometer atau golden compass. Benda itu bisa memberitahukan semua kebenaran yang tersembunyi. Lyra diminta untuk menjaga sekaligus merahasiakannya bahkan dari Marissa sekalipun. Beberapa waktu kemudian, perjalanan Lyra pun dimulai tanpa mengucapkan salam perpisahan kepada teman-teman. Karena menurut Marissa, Lyra bisa mengirimkan surat atau mungkin foto. Banyak hal yang Lyra lihat selama dalam perjalanan. Salah satunya adalah bangunan magistral. Di sanalah orang-orang penting berada. Karena mereka tidak hanya berkuasa, tapi juga membimbing semua manusia untuk menjadi lebih baik. Setelah beberapa momen menyenangkan, Lyra pun memeriksa kompasnya. Ada satu jarum yang terus bergerak, namun Lyra tidak mengetahui apa artinya. Beberapa waktu kemudian, Lyra pun diajak untuk menghadiri makan malam di restoran mewah bersama rekan-rekan Marissa. Lyra memang terlihat bahagia, tapi di balik itu dia curiga, terutama Pen yang merasakan seolah kebebasan mereka telah direnggut sejak berada di sana. Dan benar saja, tak lama kemudian Marissa memaksa Lyra untuk melepaskan tasnya. Do as I tell you. I promise. Keburukan Marissa telah terbongkar. Apalagi tak lama berselang, Lyra dan Pen nekat masuk ke ruang kerja Marissa dan menemukan beberapa lembar kertas dengan keterangan intercision dan daftar nama anak-anak, termasuk dua orang teman Lyra, yaitu Roger dan Billy. Singkatan GOB semakin menambah kecurigaan. Jangan-jangan selama ini Marissa bekerja untuk The Gobblers. Tiba-tiba saja Marissa memanggil
Lyra merasa curiga karena Demon Marisa tidak berada di dekatnya dan ternyata beruntung Lyra diselamatkan oleh kaum Gyptian, yang mana salah satu anggotanya adalah Ibu Billy atau biasa dipanggil Ma Costa. Dia segera membawa gadis itu kepada Raja Gyptian, yaitu Lord Fa. Sang raja menjelaskan bahwa Ezreal adalah teman bagi kaum Gyptian. Oleh karena itu, mereka langsung mengawasi sejak Lyra dibawa pergi, karena menduga Marisa terlibat dengan para Gobblers. Dan ternyata itu benar. Ma Costa mengatakan bahwa putranya Billy telah diculik. Karena telah merasa percaya, Lyra menunjukkan apa yang diberikan Master kepadanya, sebuah benda berharga yang membuat Lyra dikejar-kejar oleh Marisa. Seorang cendekiawan Gyptian, Farder Coram, menjelaskan cara menggunakannya, dan akhirnya Lyra bisa melihat apa yang dialami Billy dan juga Roger. Thank you, children. Finish your letters now. I don't know what to put in the letter, miss. They teach us to write the truth, miss. Sementara itu di Magistral ditampilkan Fra Pavel dan Marisa yang sedang membicarakan tentang Lyra. Fra meyakini bahwa ada sesuatu yang spesial pada Lyra seperti yang dikatakan para penyihir. Namun Marisa membantahnya. Lyra tidak lebih dari seorang gadis biasa dan satu-satunya alasan dia diburu adalah karena kompas yang dia bawa. Selain itu, juga ditampilkan Lord Asriel yang telah tiba di utara, tepatnya di Svalbard, wilayah kekuasaan beruang es. Pria itu mengatakan kepada demonnya, Stelmaria, bahwa mereka harus berhati-hati karena Marisa pasti telah menyewa semua penjahat Samoyed untuk memburu mereka. Kembali ke Lyra yang sedang mengkhawatirkan teman-temannya. Tiba-tiba saja, dua serangga emas menyerang sampai-sampai membuat kompasnya terjatuh. Beruntung, Pen segera berubah menjadi kucing dan mengamankan alithiometer. Lalu Farder Coram pun datang untuk menangkap serangga yang disebut Spyfly, lalat mekanik yang diisi dengan roh jahat. Salah satu dari mereka yang telah kabur memiliki sengatan beracun, sedangkan yang ditangkap oleh Farder hanya mampu membuat korbannya tertidur. Lord Fa yakin bahwa serangga itu bukan dikirim untuk Gyptian karena mereka sudah cukup menderita, dibuat oleh para Gobbler. Anak-anak diculik lalu dibawa ke wilayah utara, sebuah wilayah dengan daratan dingin dan gelap, sebuah wilayah yang kini menjadi tujuan kaum Gyptian. Tentu saja mendengar cerita tersebut membuat Lyra takut, tapi gadis itu bertekad untuk terus maju demi menyelamatkan teman-temannya. Tiba-tiba saja ada yang datang, dia adalah ratu kaum penyihir udara Serafina Pekkala. Wanita itu langsung mencoba kemampuan Lyra dalam membaca kompas, mengungkap siapa mantan kekasih Serafina. Ya, pria yang dimaksud adalah Farder Coram. Serafina menjelaskan tentang lokasi di mana anak-anak ditahan, sebuah bangunan yang disebut Bolfangar, tempat yang sangat menakutkan dan dijaga oleh pasukan Tartar yang kejam. Pemberhentian Lyra selanjutnya adalah Trollson. Sang penyihir mengatakan bahwa Lyra akan mendapatkan bantuan di sana. Beberapa hari kemudian, Lyra dan kaum Gyptian pun tiba di Trollson. Karena penasaran, gadis itu terus mencari petunjuk dengan kompas tentang apa yang diramalkan penyihir sampai-sampai tak menyadari ada seorang pria yang memperhatikan. Namanya adalah Lee Scoresby dengan demonnya yang cerewet, seekor kelinci bernama Hester. Lee mengaku berprofesi sebagai seorang pedagang yang mengendarai balon udara. Meskipun Lyra tidak membutuhkan, tapi Lee tetap memberikan saran agar menemui beruang es berzirah yang bekerja di kereta luncur, tepatnya di belakang sebuah bar. Namanya adalah Yorick Bernison. Lee yakin Yorick sangat cocok untuk menemani perjalanan Lyra.
Sangat jauh dari yang dibayangkan, ternyata Yorick tidak seperti kaum beruang lain yang memiliki kehormatan dan keberanian. Pada awalnya Lyra merasa kecewa, namun perasaan itu seketika berubah saat mendengar penjelasan serta melihat latar belakang Yorick yang dikhianati kaumnya. Lyra pun menggunakan kompas, lalu dia memberitahukan lokasi baju zirah yang disembunyikan di kantor Magistral Trollson. Yorick berhutang budi kepada Lyra, beruang itu bersumpah akan terus setia kepada Lyra sampai mati atau minimal sampai Lyra berhasil mencapai tujuan. Yorick pun segera menuju ke kantor Magistral merebut kembali baju zirah yang merupakan demon bagi kaum beruang. Yorick sempat mengamuk menghancurkan kantor Magistral, namun segera Lyra menenangkannya dan tak lama berselang Lee bersama dengan para Gyptian datang menyerbu memaksa para penjaga Magistral menyerah atau hal yang lebih buruk akan menimpa mereka. Di Magistral Pusat ditampilkan Frappeval melapor tentang gerak-gerik Marissa yang mencurigakan. Wanita itu dengan sengaja membawa Lyra dari Jordan lalu membiarkannya kabur. Namun, Dewan Magistrium masih tetap percaya kepada Marissa karena sejauh ini proses intercision mengalami peningkatan dan mungkin saja ini berhubungan dengan gadis bernama Lyra.